pelajaran beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Pelajaran kedua, anak ibu, ada pun yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, menyebutkan unsur dalam ibadah Kristiani. Yang ketiga, menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Yang keempat, siswa mampu merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah atau di sekolah. Anak itulah yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, sebelum kamu tahu apa itu alasan kita beribadah dan unsur-unsur dalam beribadah, lalu bagaimana bentuk ibadah singkat di sekolah, Mem mau tanya, kamu masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, coba Jeremia apa nak? Ibadah yang sejati. Setiani? Pengertian ibadah. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati dan pengertiannya. Tentu kamu masih ingat apa itu ibadah yang sejati? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dilakukan disertai dengan kesadaran melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau menjauhi larangannya, melakukan perintahnya, berarti kita melakukan hal yang bagaimana? Baik. Nah, tugas kamu minggu kemarin, kamu mempraktekkan hal baik di rumah. Siapa yang sudah mempraktekkan hal baik di rumah? Saya. Ya, Aldo, kamu mempraktekkan hal baik apa nak? Mencuci piring, Mem. Mencuci piring. Edward? Menyapu rumah. Rindu? Mengepel rumah. Natasha? Mencuci kain. Oke, semuanya sudah mengerti ya. Tepuk tangan dulu, yuk. Coba buka dulu bukunya. Ya, halaman 4 tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, anak-anak ibu, ya, sebelum kita tahu unsur-unsur dalam beribadah, kamu harus tahu apa alasan kita beribadah. Perhatikan ya, apa alasan kita beribadah? Kamu sudah bangun pagi hari, ya, kamu sudah bangun pagi hari, menghirup udara segar, datang ke sekolah ini, belajar, bertemu sama teman-teman kamu, itu atas pernyataan siapa? Tuhan. Berarti apa alasan kita beribadah? Apa alasan kita beribadah? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memelihara kita dan menjaga kita. Kita lihat ya, apa sih alasan? Yuk kita baca sama-sama yuk. Ibadah adalah Ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur dunia dan semuanya kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita. Iya, ibadah itu adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi kamu. Kasih nafas kehidupan kan? Yang kedua, karena Dia telah memelihara kita. Kita bisa bangun setiap hari ya, bertemu dengan keluarga. Karena Dia telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Iya, ya anak-anak ya. Nah, kenapa kita juga harus disuruh beribadah? Kita beribadah itu menyembah siapa? Tuhan. Menyembah Tuhan. Boleh menyembah berhala? Ya. Coba perhatikan ini ya. Ya, pada waktu itu Tuhan memberi nasihat kepada bangsa Israel untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Karena pada zaman itu bangsa Israel membelok kepada Tuhan. Ya, apa yang mereka lakukan? Coba kita lihat gambar ini anak ya. Perhatikan anak-anak, ini gambar apa sih ini? Gambar apa ini? Apa? Gambar apa? Patung hewan. Ya, dia warna apa sih patung ini? Kenapa bangsa Israel membuat patung
melakukan hal-hal yang benar. Ya, kamu harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Contoh kecil, kamu beribadah setiap hari Minggu di mana? Di gereja. Gereja. Bolehkah kita suka-suka hati di gereja? Tidak. Benar ter? Kalau kamu beribadah di gereja atau di pertamiangan atau di doa lingkungan, ada nggak yang kamu temukan beberapa unsur di dalamnya? Ayo, siapa yang tahu? Apa nak yang kamu lihat kalau di gereja itu? Apa saja? Doa. Baru? Iman ya. Yuk kita lihat dulu unsur-unsur apa yang ada dalam beribadah. Ya. Nah, unsur-unsur yang ada dalam beribadah yang pertama adalah doa. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang mendoakan orang tuanya? Siapa yang mendoakan temannya? Lihat dulu temannya. Benar ya? Mem tanya lagi. Siapa yang mendoakan Mem? Ibu gurunya? Ya, berdoa itu kita menyatakan apa kepada Tuhan? Pasti keinginan kita kepada Tuhan ya nak ya. Nah, di dalam doa ya, kamu menyatakan ungkapan hati kamu kepada Tuhan. Nah, doa itu apa? Ada yang tahu doa itu apa? Enggak ya? Ada? Coba semua dulu. Coba ditutup dulu hidungnya. Tutup hidungnya 3 detik. Tutup mulutnya 3 detik. Menghitung ya. 1, 2, 3. Lepas. Bagaimana perasaan kamu? Bisa. Perlu apa nak? Oksigen itu untuk kita apa? Hirup, bernapas. Jadi nafas itu penting atau tidak? Penting. Doa juga seperti itu ya. Kenapa doa itu dikatakan penting? Karena doa itu merupakan nafas hidup orang Kristen. Apa nak? Nafas hidup orang Kristen. Ya. Tanpa doa kita nggak bisa berbicara sama Tuhan. Coba perhatikan, doa adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata atau nyanyian dan merupakan napas hidup orang percaya. Ya, coba kamu tadi nggak bernapas, bisa nggak? Susah. Begitu juga kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan, rasanya ada yang kurang. Nah, unsur yang kedua di dalam ibadah adalah, perhatikan nah, unsur yang kedua di dalam ibadah adalah nyanyian. Siapa yang suka menyanyi? Saya. Ya, boleh bernyanyi suka-suka? Tidak. Kalau menyanyi harus memilih kata-kata di dalam lagu. Nggak boleh sembarangan, apalagi menyanyikannya di dalam beribadah ya nak ya. Karena setiap nyanyi yang kita nyanyikan itu ternyata ada isinya. Ya, ada isinya, benar nggak? Ada nyanyian yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena sudah diselamatkan. Ada nyanyian yang mengungkapkan rasa kesedihan kita supaya Tuhan tolong kita ya. Coba kamu perhatikan ya. Mem mau kasih dulu contoh nyanyian ini. Oke, perhatikan anak-anak. Nampak nggak ini? Ada slide pujian, nyanyian. Pernah dengar lagu ini? Pernah. Seperti lagu yang ini ya, baca dalam hati. Kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau ungkapkan melalui nyanyian ini ya. Apa yang kita tahu perbuatan-perbuatan Tuhan melalui nyanyian. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Nah, ayo siapa yang berani ke depan yang mau menceritakan isi daripada nyanyian ini? Ayo saya. Ya, oke, Abigail. Nah, Chelsea, Marito, David, silakan sayang. Ya, kita dengarkan ya, anak-anak ya, teman-temannya. Yuk, silakan suaranya yang kenceng biar dengar. Lagu ini menceritakan betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Oke, Marito. Betapa mulianya kasih Tuhan Yesus, jiwaku telah diselamatkannya. Lagu ini menyarankan untuk kita memuji Tuhan. Iya.
Letakkan nama Yesus. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, lagu ini menceritakan betapa Tuhan itu sangat baik. Dia mengasihi kita, kasihnya mulia, dan kasihnya itu mampu menyelamatkan kita. Nah, kita disarankan untuk apa? Memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan kata-kata hosana. Tepuk tangan sekali lagi ya, begitu nak ya. Itu adalah unsur nyanyian dalam beribadah. Unsur yang ketiga adalah firman Tuhan. Siapa yang pernah buka Alkitab? Tunjuk tangannya nak, yang pernah buka Alkitab. Iya, Alkitab itu ada berapa bagian? Ada dua. Bagian apa saja? Pertama perjanjian baru. Perjanjian lama terdiri dari berapa kitab nak? 39 Alkitab. Dan perjanjian baru terdiri dari berapa? Ayo, 27 atau 37? 27 Alkitab ya, harus dihafal loh. Kamu udah kelas 6 ya. Nah, unsur ketiga ini adalah membaca Alkitab. Setiap beribadah harus dilengkapi dengan firman Tuhan. Berkhotbah namanya nak ya. Kalau dia KBP namanya berjamita. Tahu kan nak? Tahu, Iya. Nah, kalau yang berkhotbah ini yang diajarkan apa nak? Firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan firman Tuhan kita bisa bertumbuh. Ada lagunya enggak? Ada, Mem. Apa itu lagunya? Baca suci. 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, katanya kalau mau tumbuh harus membaca kitab Suci. dan berdoa ya. Tapi nanti di rumah kamu mulai belajar membaca Alkitab. Nah, unsur yang keempat yaitu pengakuan iman rasuli. Siapa yang pernah dengar pengakuan iman rasuli itu? Ya? Mem percaya kamu di sekolah itu sudah belajar. Nanti tugas kamu di rumah kamu hafal gitu ya. Nah, itulah anak-anak ya, unsur-unsur yang ada di dalam ibadah. Sayangnya, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam ibadah. Nah, tugas kamu sekarang, Mem akan membagi kamu di dalam 5 kelompok. Kita mau membentuk doa syafaat ya. Mem mau bagi tugas kelompok kamu. Jadi masing-masing kamu membuat contoh-contoh doa syafaat, topik-topik doa ya. Yang pertama itu kelompok 1 berdoa untuk keluarga. Kelompok 2 berdoa untuk masyarakat. Kelompok 3 berdoa untuk orang tua. Kelompok 4 berdoa untuk anak-anak terlantar. Kelompok 5 berdoa untuk anak-anak yatim piatu. Nah, kerjakan, Mem tunggu waktunya 2 menit. Kamu membuat doa sesuai dengan pokok-pokok doa yang Mem sampaikan tadi. Oke, diskusi kelompok sudah selesai. Silakan ketua per kelompok maju ke depan untuk
presentasikan hasil daripada topik doa yang sudah membagikan tadi. Kelompok 1 silakan ketuanya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sudah semua. Kelompok 8 dulu. Oke, kita dengarkan ya nak ya. Bagaimana teman-teman kamu membuat topik-topik doa yang telah membagikan tadi. Silakan. Doa untuk keluarga. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Doa seluruh masyarakat. Tuhan berkatilah seluruh keluarga umat Kristiani, seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh makhluk di bumi untuk mendapat pagi yang indah dan sejuk seperti yang kami dapat. Berkatilah orang-orang yang masih kurang tidur karena kerja lembur agar cukup mendapat waktu istirahat dan hidup dengan sehat. Berkatilah bagi yang belum mendapat kedamaian pada pagi hari ini. Doa untuk bangsa dan negara. Kami mau berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Doa untuk orang sakit. Berkatilah semua orang tua di Indonesia agar bisa senantiasa mendidik anaknya dengan bijaksana, sekaligus takut kepada Engkau. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari berbagai pengaruh buruk yang merusak akhlak ataupun moral. Kasihanilah para orang tua tunggal, anak yatim piatu, para orang sakit dan orang miskin. Ulurkan tangan kebaikan-Mu untuk menolong mereka, ya Tuhan Yesus. Doa untuk anak-anak terlantar dan yatim piatu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk penebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terimalah doa. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi contoh-contoh topik doa yang sering kamu dengarkan pada doa syafaat yang ada di gereja. Silakan dulu anak-anak. Nah, anak-anak mem sekalian, tadi kita sudah mendengar penjelasan apa alasan kita beribadah kepada Tuhan, apa saja unsur-unsur dalam beribadah. Kamu pasti sudah mengerti dan bisa membentuk ibadah-ibadah kecil di rumah atau nanti di sekolah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini penjelasan mem tentang ibadah. Ada nggak kamu yang belum paham atau yang mau bertanya tentang materi kita? Ada? Oke, mem tunjuk Edward. Edward, ya. Men, apakah semua doa didengarkan Tuhan? Oke, pertanyaan yang bagus. Edward tanya, apakah semua doa didengarkan oleh Tuhan? Iya. Semua doa didengarkan oleh Tuhan? Iya. Ternyata jawaban kamu itu kurang betul. Tidak semua doa didengarkan oleh Tuhan, anak-anak ya. Betul enggak? Enggak. Iya, tidak semua doa didengarkan oleh Tuhan. Ya, jawaban doa itu ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Kenapa, Mem? Iya. Doa yang didengarkan Tuhan iya kalau permintaan kamu itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya, butuh nggak kamu sekarang ini? Pasti didengarkan Tuhan. Ya, karena misalnya si Edward tasnya sudah koyak. Padahal minggu depan udah masuk sekolah. Dia berdoa sama Tuhan supaya orang tuanya diberi berkat yang lebih supaya bisa membeli tas baru. Karena
Pasti itu kebutuhan Edward. Tuhan dengar doanya. Lalu di atas baru. Itu jawaban doa ya. Jawaban doa tunggu dulu kata Tuhan. Ya, ketika permintaan kamu itu belum waktunya. Ya, contoh nih, kamu kelas 6 ya kan? Kelas 6, tiba-tiba kamu minta, karena nengok-nengok di internet, keren-keren, kamu doa sama Tuhan, si Marito doa, Tuhan, berkatilah bapakku supaya aku bisa diberikan iPhone 16. Cocok nggak? Tidak. Iya, anak kelas 6 pakai iPhone 16, nggak cocok. Nanti si Marito nonton aja kerjanya, gaya-gaya, selfie-selfie, lupa belajar. Tuhan pikir cocoknya itu pada saat dia umur 17 tahun. Pada saat dia umur 17 tahun baru nanti orang tuanya memberikan itu sama si Marito. Lalu ada doa yang tidak dijawab Tuhan sama sekali nak. Bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Contoh ini, si Orbit ini. Ya, Orbit dia minta sama Tuhan, Tuhan aku juara 1, aku mau Honda Fiction katanya ya kan. Hebat Orbit kan, cocok nggak? Ya, cocok nggak Orbit diberikan Honda Fiction pada umur 12 tahun ini? Nggak pada tempatnya. Nanti jangankan dia naik Honda, naik sepeda aja dia nggak bisa. Bisa nanti kalau naik Honda bagaimana? Kecelakaan. Jadi nggak bisa dia ikut ujian, kakinya patah. Nggak bisa ikut ujian, berarti Tuhan nggak jawab karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Berarti apakah semua doa dijawab iya oleh Tuhan? Tidak ya Edward ya. Oke, ada pertanyaan lagi nak? Oke, ya. Terima kasih. Nah, pelajaran kita sampai di sini nak ya. Jadi kesimpulan daripada pelajaran 2 hari ini, beribadahlah sebab Tuhan itu baik adalah ibadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling menguatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini anak-anak MEM. Tugas kamu di rumah, aktivitas 4 nih, menjawab soal-soal yang ada di latihan. Dikerjakan di buku PR ya nak ya? Iya, MEM. Sampai di sini pelajaran kita sayang. Sampai jumpa dengan pelajaran berikutnya. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Selesai